بسم الله الرحمن الرحيم وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusolli ala rasulihil karim. Sahabat dimanapun Anda berada, semoga kita semua senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Dalam video kali ini kita akan membahas mengenai sebuah kisah Islami, yakni kisah orang yang meninggal membutuhkan amalan baik dari orang yang masih hidup, terutama keluarganya. Dalam kitab Daqaiqul Akhbar diceritakan suatu ketika Abu Qalabah radhiyallahu an bermimpi melihat sebuah pemakaman. Tiba-tiba semua lubang kuburannya retak-retak dan mayat-mayat keluar dari kuburannya. Mereka duduk di tepi kuburan masing-masing. Semua tangan mereka terlihat membawa sebuah nampan yang terbuat dari cahaya, kecuali satu orang. Abu Qalabah mengisahkan, "Aku bertanya kepada orang itu, 'Wahai fulan, mengapa di tanganmu tidak ada cahaya sebagaimana tetangga-tetanggamu itu?' Mayat itu menjawab, 'Anak-anak dan sanak kerabat mereka selalu mengirim kebaikan dan bersedekah untuk mereka. Dan cahaya-cahaya yang ada di tangan mereka itu adalah berkat amal kebajikan dan sedekah anak-anak serta sanak kerabat mereka. Sementara diriku orang yang malang, aku memiliki anak tetapi tidak soleh. Ia tidak pernah berdoa serta berbuat kebajikan untukku. Karena itulah aku tidak memiliki nampan cahaya sebagaimana tetangga-tetanggaku itu. Ketahuilah, aku pun sebenarnya malu dengan mereka semua.' Maka pada keesokan harinya, Abu Qalabah memanggil anak seseorang yang dijumpainya dalam mimpi tadi. Ia menceritakan mimpinya itu kepada anak tersebut. Begitu mendengar cerita Abu Qalabah, anak tersebut berkata, 'Mulai saat ini aku bertobat kepada Allah dan tidak akan pernah melakukan apa yang pernah aku lakukan dulu untuk selama-lamanya.' Maka sejak saat itu, anak tersebut rajin beribadah, taat kepada perintah-perintah Allah, selalu mendoakan orang tuanya, dan juga sering bersedekah dengan niat menghadiahkan pahalanya untuk almarhum bapaknya. Selang beberapa waktu kemudian, Abu Qalabah bermimpi melihat pemakaman itu lagi. Namun, kali ini ia melihat di tangan orang tua si anak tadi sudah terdapat cahaya. Bahkan, cahaya yang ada di tangannya itu terlihat lebih terang dari sinar matahari dan lebih banyak dari tetangga-tetangganya.
Abu Qulabah menghampirinya. Melihat kedatangan Abu Qulabah, orang itu berkata, "Semoga Allah membalas kebaikanmu, karena aku kini sudah tidak merasa malu lagi dengan tetangga-tetanggaku itu." Hampir serupa dengan kisah tersebut di atas, dalam kitab Qaulul Jamil, Syekh Waliullah rahmatullah alaih berkata bahwa ayahnya telah bercerita, ketika saya baru belajar suluk, saya pernah menyebut La ilaha illallah sebanyak 200 kali dengan sekali nafas. Syekh Abu Yazid Qurtubi rahmatullah alaih berkata, saya pernah mendengar bahwa barang siapa membaca La ilaha illallah sebanyak 70.000 kali, niscaya ia akan diselamatkan dari api neraka jahanam. Setelah saya mendengar fadilah ini, saya membacanya sebanyak 70.000 kali untuk istri saya, dan saya membacanya lagi untuk diri saya sendiri, sebagai bekal di hari akhirat. Di dekat rumah kami, tinggallah seorang pemuda yang terkenal sebagai ahli kasyaf. Dia pun kasyaf tentang surga dan neraka. Tetapi saya merasa agak ragu. Suatu ketika, pemuda itu makan bersama kami. Tiba-tiba ia berteriak, "Aduh, ibu saya sedang disiksa di dalam neraka jahanam." Saya pun terkejut melihat kejadian ini. Syekh Qurtubi berkata lagi, saya melihat kegelisahannya. Tiba-tiba saya berpikir, alangkah baiknya jika saya membaca satu hitungan kalimat untuk menyelamatkan ibunya itu. Dengan ini saya dapat memastikan apakah dia kasyaf atau tidak. Maka bacaan tahlil sebanyak 70.000 kali yang telah saya baca tadi, saya hadiahkan untuk ibu pemuda itu. Dan hal ini tidak ada yang mengetahuinya selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beberapa saat kemudian, pemuda itu berkata, "Wahai paman, ibuku telah diselamatkan dari azab neraka." Qurtubi rahmatullah alaih berkata, dari kisah ini saya mendapat dua faidah. Pertama, sekarang saya yakin fadilah dan manfaat bacaan kalimat sebanyak 70.000 kali itu memang benar. Dan yang kedua, saya yakin bahwa pemuda itu adalah ahli kasyaf. Nah sahabat, demikianlah sebuah kisah Islami mengenai kisah orang yang meninggal yang membutuhkan amalan baik dari orang yang masih hidup, terutama keluarganya. Hikmah dari kisah tersebut adalah amalan baik dari orang yang masih hidup, terutama keluarganya ataupun anak-anaknya, dapat membebaskan si mayit dari siksaan di alam kubur. Demikianlah apa yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa amal dan sampaikan, insya Allah. Semoga bermanfaat dan menjadi asbab hidayah. Amin. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.